Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema masa persiapan yang diambil dari bahan renungan segelas air sejuk. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang saat ini sedang kami rayakan kehadirannya di dunia sebagai manusia dalam masa Advent, kami bersyukur atas hari baru dan anugerah firman-Mu bagi kami. Berbicaralah dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyapa, menegur dan menuntun hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Renungan kita didasari pada firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 16-17, dilanjutkan dengan Lukas 3 ayat 3-6. Lukas 1 ayat 16-17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dilanjutkan dengan Lukas 3 ayat 3-6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak 2 minggu yang lalu kita telah masuk ke dalam masa yang sering disebut Advent, yang berarti kedatangan, dan mengacu pada masa persiapan untuk kedatangan Juru Selamat dunia. Kedatangan Allah di bumi sebagai manusia melalui Yesus Kristus adalah peristiwa yang terlalu besar, agung, dan indah untuk dirayakan hanya satu hari saja, yaitu pada tanggal 25 Desember. Perlu ada masa persiapan untuk sungguh-sungguh menghayatinya, yaitu masa Advent. Dalam ayat ini kita diingatkan pada Yohanes Pembaptis yang diutus terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati orang-orang bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Itulah juga panggilan kita sebagai orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus Kristus di tengah orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya kepadanya. Kita diutus untuk mempersiapkan jalan supaya mereka dapat melihat kemuliaan Yesus Kristus. Sebagian di antara kita mungkin sudah merasakan betapa lamanya proses persiapan itu, sampai mata hati orang tersebut celik untuk dapat melihat jalan kebenaran dan hidup yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang utusan Injil di Afghanistan pernah ditanya, apa yang dia lakukan di antara suku yang berprasangka negatif terhadap kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia menjawab, "Selama ini saya hanya bisa membersihkan ladang dan batu-batu, tapi saya percaya akan ada masa penaburan dan tuaian." Apakah saudara pernah merasa seperti utusan Injil itu ketika melaksanakan panggilan membawa kabar keselamatan? Mengangkat batu-batu penghalang yang seperti tiada habisnya, berusaha mencabut prasangka-prasangka yang membuat mereka tidak dapat melihat Sang Juru Selamat dunia sebagai amanah adanya Dia. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis seumur hidupnya. Sebagaimana Yohanes, kita bukanlah juru selamat bagi orang yang belum percaya. Kita hanyalah pendahulunya. Kita dipanggil untuk mempersiapkan jalan baginya. Ada lagi arti masa Advent ini bagi diri kita sebagai utusan. Bukan saja hati orang lain yang perlu dipersiapkan, kita pun memerlukan masa persiapan ini. Dalam hidup kita sendiri sering ada juga yang disebut lembah. Misalnya kelemahan-kelemahan pribadi kita yang perlu ditimbun. Ada gunung, misalnya kesombongan, merasa kuat, mengandalkan diri sendiri,
yang perlu diratakan. Ada kerikil atau bahkan batu-batu penghalang, misalnya sulit mengampuni atau mendendam, yang perlu diangkat, serta jalan berliku-liku, seperti kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu diluruskan. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita tidak lagi terhambat untuk melihat kemuliaan dan keselamatan dari Yesus yang akan datang pada mereka. Marilah kita mengambil waktu untuk berefleksi. Yang pertama, mari kita renungkan bagaimana saya dapat membantu mempersiapkan jalan supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dapat melihat dan mengalami keselamatan yang daripadanya. Yang kedua, perubahan apa yang perlu terjadi dalam hidup saya supaya orang di sekitar saya tidak terhambat untuk melihat dan mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami meneladani hamba-Mu yang setia Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu, agar orang-orang yang belum percaya dapat mengenal dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tolong kami untuk mengubah hidup kami seturut dengan gambar-Mu, agar Engkau semakin dikenal dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Bergembiralah dan sambutlah Tuhan dalam masa Advent. Tuhan Yesus memberkati.